topik forum dari perkuliahan UT. Jadi di diskusi forum pertanyaan tentang model stimulus respon dilihat dari pandangan Zaz Harris dan Bender pada tahun 1976-35 merupakan model komunikasi paling sederhana yang mengasumsikan bahwa setiap rangsangan akan dibalas dengan tanggapan dan hal lain dapat bersifat timbal balik. Apa kelebihan dan kekurangan komunikasi model ini bila dibandingkan dengan model komunikasi lainnya? Di samping materi diskusi di atas, melalui forum ini saudara juga dapat bertanya, berdiskusi terkait dengan materi inisiasi 3 atau model memberi pendapat kepada teman-temanmu yang bertanya. Selamat berdiskusi. Partisipasi aktif saudara dalam forum ini minimal satu tanggapan akan mempengaruhi atau berpengaruh pada nilai tutor semangat ya. Maka saya akan melihat jawaban dari pertama, dilihat dari Indasari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Tutor, Bapak Tutor ya. Berikut adalah jawaban dari diskusi sesi ketiga dengan model stimulus respon dari Jari merupakan model komunikasi yang paling sederhana yang mengasumsikan bahwa setiap rangsangan akan dibalas dengan tanggapan dan hal lain bersifat timbal balik. Apakah kelebihan dan kekurangan komunikasi model ini bila dibandingkan dengan model lainnya? Pertama yang dia menjawab itu melihat kelebihan. Model ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Model ini mengasumsikan bahwa setiap rangsangan akan dibalas dengan tanggapan, sehingga dapat membantu memahami bagaimana pesan atau rangsangan mempengaruhi perilaku seseorang. Dari konsep jawaban ini yang diharapkan oleh tutor atau setiap dosen yang memberikan tanggapan, kira-kira bagaimana kita bisa memberikan salah satu contoh atau fenomena yang lebih relevan dengan pandangan teori yang dia jelaskan, dan di sini kan belum ada. Kemudian kekurangan model stimulus respon. Dia menjelaskan model ini terlalu sederhana dan tidak memperhitungkan faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi komunikasi seperti konteks, budaya, dan pengalaman. Model ini tidak memperhitungkan bahwa tanggapan seseorang terhadap rangsangan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor tersebut. Model ini tidak memperhitungkan bahwa komunikasi dapat bersifat timbal balik, sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana tanggapan seseorang dapat mempengaruhi rangsangan selanjutnya. Model-model komunikasi lainnya kelebihan. Jadi yang untuk ke depan bagi teman-teman yang melihat video ini, usahakan jadi kita untuk memahami teori minimal kita harus melakukan sintesis atau generalisasi dari teori. Kemudian kita ambil juga contoh yang relevan. Apa sih yang paling utama yang dibicarakan oleh SR ini gitu ya, atau SR gitu. SR ini berbicara tentang pertama melibatkan komunikasi secara verbal dan non verbal. Biasanya selalu kita atau menjadi pengalaman kita setiap hari itu pasti terjadi ketika kita bertemu atau berjumpa dengan teman-teman kita, kemudian kita saling menyapa dengan senyum, berbagi canda tawa, kemudian kita juga memberikan secara respon. Ketika orang tersenyum, kita juga membalas dengan senyum. Itulah konsep utama di dalam stimulus respon. Jadi apapun pesan yang disampaikan, baik secara verbal maupun secara non-verbal, maka dapat memberikan rangsangan dengan cepat dan mudah. Itu paling sederhana. Itulah yang dikatakan teori stimulus respon ini adalah teori dasar atau teori yang paling dianggap tua gitu ya. Tetapi kita lihat di sisi lain bentuk kelemahan. Misalkan di dalam stimulus respon kita lebih pada pendekatan tentang verbal ya. Kalau verbal dilihat dari kesamaan bahasa. Kalau kesamaan bahasa mungkin kita lebih mudah mengerti, kemudian lebih mudah juga cara kita merespon. Tetapi kalau terjadi perbedaan bahasa, kita
bertemu dengan teman-teman yang berbeda daerah, berbeda suku, budaya, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda, tentu kan menjadi satu hambatan atau kelemahan di dalam konteks stimulus respon. Nah, begitu pula dalam konteks simbol. Dalam simbolnya, misalkan contoh mungkin kita pernah lihat ketika di Jawa ada simbol orang yang meninggal, tentu menggunakan atau memberikan tanda bendera yang warna kuning. Tapi kalau kita misalkan di daerah-daerah lain memberikan tanda ada orang yang meninggal, misalkan dengan bendera yang warna putih, ada juga yang bendera warna hitam, itu memberikan suatu makna atau arti yang berbeda. Jadi setiap orang tidak akan mampu memberikan suatu persepsi yang sama dalam konteks setiap simbol. Tentu setiap simbol juga memiliki banyak makna, banyak nilai, dan banyak perspektif. Nah, itulah paling sederhana kita melihat tentang stimulus respon. Lalu bagaimana cara kita memberikan perbandingan ya? Perbandingan dengan model lain. Misalkan dia model-model lain, model komunikasi lain lebih kompleks dan memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi seperti konteks, budaya, dan pengalaman. Model-model komunikasi lainnya dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana komunikasi terjadi. Di sini minimal kita memperbandingkan dengan stimulus respon itu seperti apa. Kalau perbandingan dengan komunikasi, misalkan komunikasi antar budaya misalnya. Kalau komunikasi antar budaya memang lebih kompleks tentang pengetahuan, di mana kita harus mempelajari tentang sosiologi komunikasi, kemudian secara antropologi juga, kemudian secara karakteristik budaya, kemudian kita harus memahami secara psikologis. Berarti cabang-cabang ilmu lain harus kita pelajari lebih awal, baru kita masuk pada atau kita mempraktekkan pada konteks komunikasi lintas budaya atau komunikasi antar budaya. Artinya di sini terjadi perbedaan yang lebih signifikan, di mana komunikasi stimulus respon ya lebih ke tidak memiliki banyak konsep dengan ilmu-ilmu pendekatan lain gitu. Kalau perbandingan dengan konteks-konteks atau model komunikasi lainnya seperti komunikasi massa, komunikasi budaya, kemudian komunikasi organisasi, komunikasi kelompok. Jadi ada banyak acuan-acuan konsep ilmu pengetahuan lainnya. Nah, di sini ada perbedaannya, karena stimulus respon lebih dikatakan itu soal yang paling sederhana, teori yang paling sederhana dalam konteks komunikasi. Ketika kita melakukan perbandingan dengan model-model komunikasi lain, gitu. Misal kalau kita memperbandingkan dengan model komunikasi antarpersonal, model komunikasi antarpersonal tentu kan bicara tentang ada stimulus responnya. Tapi di dalam komunikasi antarpersonal, tentu kita harus melibatkan secara kemampuan psikologis untuk memahami lawan bicara. Nah, bagaimana komunikasi bisa efektif? Kita harus melihat situasinya, tempatnya di mana, kemudian kita harus melihat secara waktu, kemudian memahami secara psikologis lawan bicara. Itu baru kita bisa memahami. Misalkan orang lagi marah, kemudian kita paksa untuk berkomunikasi, pasti hasilnya tidak efektif. Dan itulah cara kita memberikan perbandingan dengan model-model komunikasi lainnya. Nah, kalau semacam ini jawabannya agak gimana ya? Agak sulit saya memberikan nilai yang sesuai dengan harapan, tetapi udah lumayan bagus lah. Saya akan tambahkan sedikit supaya lebih menarik di jawabannya. Nah, di sini saya memberikan tanggapan. Jawaban Anda masih sangat umum. Diskusi forum ini harus memberikan penjelasan contoh sebagai perbandingan model komunikasi, sehingga dapat kita lihat sisi kelebihan dan kelemahan dengan model komunikasi lainnya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan unsur pokoknya tentang perbedaan di dalam konteks model komunikasi. Misalnya model komunikasi antar budaya harus memahami konsep sosial, psikologis, dan
lain-lainnya. Sementara model SR lebih mudah dipahami karena pesan dari komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan, baik dengan cara verbal maupun non-verbal. Contoh, ketika Anda memberikan jempol, maka orang lain akan merespon bahwa apa yang ia lakukan disetujui oleh Anda. Nah, tetapi tidak semua pesan verbal dapat dipahami oleh semua orang karena simbol memiliki banyak arti dan perbedaan persepsi. Nah, saya memberikan sesuai dengan penjelasan saya tadi, kemudian saya memberikan dalam bentuk teks di bawah sebagai cara menanggapi forum. Jadi para tutor juga kita harus lebih ideal sedikit untuk memberikan tanggapan, jadi lebih detail seperti ini. Jadi jangan hanya sekedar jawaban Anda belum maksimal terus tingkatkan. Jadi kalau kita memberikan penjelasan yang lebih konkret, anak-anak lebih paham, oh ternyata kelemahan saya dari sisi ini. Nah, sehingga anak-anak bisa merubah cara berpikirnya dan cara belajarnya. Nah, dengan yang sama juga nih di bawah komunikasi model stimulus respon yang menjelaskan melalui komunikasi secara verbal dan non-verbal. Sikap yang dimaksud dengan ini kelebihannya ya, kekurangannya ini kayaknya penyerapan terlalu tinggi, dia paling bisa dapat 50. Kemudian yang dibawa jawaban hampir semua sama, semuanya tidak ada perbedaan. Sekian dan terima kasih. Tanggapan, Anda menggunakan kutipan yang sama dengan jawaban teman Anda. Belum ada penjelasannya, perbandingan dengan model komunikasi lain. Di sini sudah saya memberikan tanggapan semuanya. Dan tidak ada kepuasan dari jawaban. 40. Oh, selesai. Begadang.